Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kembali kita dipertemukan dalam acara Pelita Hati TV Tabalong. Semoga Allah senantiasa memberikan curahan berkah dan rahmatnya untuk kita semua, dan kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Nabi, marilah kita sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, di dalam kitab Hayatul Qulub, Syekh Al-Balaghi bercerita, pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah. Ibrahim bin Adham adalah seorang ahli tasawuf atau seorang ulama sufi yang dikenal sangat alim. Dan ketika beliau pergi ke pasar Basrah, penduduk Basrah berbondong-bondong mendatangi beliau. Dan mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Ibrahim bin Adham, kami ingin menanyakan kenapa doa kami selama ini, permintaan kami tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kami sering memohon dan berdoa. Dan di dalam firman Allah disampaikan, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku maka akan aku kabulkan. Kenapa doa kami tidak dikabulkan, wahai Ibrahim bin Adham?" Lalu dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, "Wahai penduduk Basrah, ketahuilah kenapa doa-doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena disebabkan hati kalian telah mati. Hati kalian telah tertutup, hati kalian telah gelap, dan penyebab dari doa-doa kalian tidak diijabah itu adalah 10 macam yang telah menutupi hati kalian." Akhirnya penduduk Basrah pun minta penjelasan dari Ibrahim bin Adham. Disampaikan oleh beliau, yang pertama, ketahuilah wahai penduduk Basrah, apa yang menyebabkan hati kalian jadi mati. Yang pertama adalah arabtumullahu ta'ala walam tu'tuhu haqqah. Kalian mengenal Allah tapi tidak memenuhi haknya Allah. Hak kalian sebagai hamba Allah sudah kalian terima, nikmat karunia Allah sudah kalian rasakan, tapi kalian tidak memenuhi kewajiban kalian sebagai hamba, yaitu dengan sholat 5 waktu, puasa wajib di bulan Ramadan, dan beribadah lainnya. Itulah yang menyebabkan hati kalian menjadi mati. Kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian membaca Al-Quran tapi kalian tidak mengamalkannya. Al-Quran hanya dijadikan bacaan bagi kalian, tapi kalian tidak mematuhi, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dan yang dilarang di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, penyebab matinya hati kalian adalah ad'aitum adawata syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuh. Kalian mengakui memusuhi syaitan, tetapi
kalian mengikuti dan taat kepadanya. Jadi sekedar apa yang kalian ucapkan saja bahwa kalian tidak ingin mengikuti langkah-langkah setan, tanpa disadari kalian mengikuti hal-hal yang dilarang oleh agama yang merupakan itu adalah sesuatu yang memang dikerjakan oleh setan. Maka itu jugalah yang membuat hati kalian mati. Kemudian yang keempat, apa penyebab matinya hati kalian? Taqulu annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'malu bisunnatih. Kalian mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tidak melaksanakan apa yang sudah disunahkan beliau. Jadi hanya sekedar merasa diri sebagai umat Nabi, tapi segala sunnah-sunnah Nabi diabaikan dan tidak pernah dilaksanakan. Kemudian yang kelima, ad'aitum dukhulul jannah. Yang kelima adalah ad'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kalian mengaku akan masuk surga, tetapi kalian tidak beramal untuk itu. Walaupun di dalam hadis Nabi ada jaminan bagi orang yang beriman, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga, tapi kalau maksiat dan dosa dilaksanakan, maka hal itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keutamaan dari sebagai penghuni surga. Nah, itu diantara yang telah kalian lakukan. Dan yang keenam adalah ad'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian mengaku akan selamat dari neraka, tapi kalian melemparkan diri masuk ke dalamnya. Kalian melakukan dosa-dosa yang kalian anggap biasa, padahal dengan begitu kalian telah menyeret diri kalian sendiri untuk menjadi penghuni neraka tersebut. Dan itu diantara yang telah mematikan hati kalian. Kemudian yang ketujuh, kultum annal mauta haq walam tasta'iddu lah. Kalian berkata bahwa mati itu adalah hak, tapi kalian tidak bersiap-siap menghadapinya. Kalian hadir takziah ke tempat saudara, kerabat, tetangga yang telah meninggal, tapi tidak dijadikan itu sebagai iktibar pelajaran bahwasanya kalian pun akan seperti itu. Dan akhirnya kalian menganggap bahwa hal kematian itu sesuatu yang biasa, dan sebab itulah akhirnya kalian melalaikan kewajiban kalian sebagai hamba Allah. Maka itulah membuat hati kalian pun menjadi mati. Kemudian yang kedelapan, istagaltum bi uyuni ikhwatakum walam tanzuru bi uyubi anfusakum. Kalian mengatakan dosa-dosa dan aib-aib saudara kalian, tapi lupa dengan dosa dan aib sendiri. Peribahasa mengatakan, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan kelihatan. Kalian lebih melihat dosa-dosa orang lain dan aib-aib orang lain, padahal dosa-dosa kalian pun lebih banyak daripada mereka. Dan barang siapa menutupi aib, kekurangan, kesalahan dari saudaranya, maka dosa dan aib-aibnya pun nanti di yaumil akhir akan ditutupi oleh Allah. Dan kalian tidak melakukan hal itu, akhirnya itulah yang membuat hati kalian menjadi mati. Kemudian yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum falam taskurulah. Kalian telah merasakan nikmat Tuhan, tapi kalian tidak bersyukur kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya kalau kita itu bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah nikmat. Tapi kalau kitanya kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Dan kalian tidak mensyukuri atas nikmat karunia Allah itu, akhirnya kalian pun terlena dan kalian menikmati segala karunia Allah tanpa mensyukuri dan menjadikannya sebagai hal-hal kebaikan dalam kehidupan kalian.
Yang terakhir, antum amwatakum falam ta'tabiru bihim. Kalian telah mengubur mayat-mayat, tapi kalian tidak beriktibar, menjadikan itu sebagai peringatan bagi kalian bahwasanya kita pun akan sama seperti mayat-mayat tersebut. Dan disitulah akhirnya semua yang telah kalian lakukan menutup hati-hati kalian, mengunci hati kalian untuk menerima kebaikan dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga doa kalian pun terhalang dan tidak bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah. Semoga dengan kita mengetahui ada 10 perkara yang mematikan hati ini, maka kita yang mana akan berusaha untuk menghindarinya, dan kita akan berusaha untuk bisa mengamalkan hal-hal yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.